Coba sebutkan 10 kejelekan pasangan Anda. Oh, cepat biasanya itu refleks. Nah, itu bukti bahwa negativity bias itu seringkali menghinggapi otak kita. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Ini kebetulan saya lagi nganter anak-anak les renang dekat rumah. Tahu nggak kenapa kita, atau anggaplah sebagian besar dari kita, cenderung lebih gampang untuk melihat hal-hal atau sisi-sisi yang negatif dari sebuah peristiwa, lebih cepat, lebih senang menanggapi informasi-informasi yang negatif. Teman-teman nggak usah khawatir, dalam tanda kutip ya, karena memang otak kita ini punya kecenderungan yang disebut negativity bias. Jadi otak kita ini lebih seneng merekam hal-hal yang negatif lebih cepat, lebih kuat, dan lebih lama dibanding ketika merekam hal-hal yang positif. Ya itulah realitasnya. Contoh kecil misalnya, kita seandainya bagi Anda yang sudah punya anak, misalnya anak Anda pulang sekolah setelah ujian terus menerima rapot, anggaplah misalnya ada 10 mata pelajaran, 9 mata pelajaran nilainya bagus, misalnya 8, 9, 10 bahkan, hanya ada satu saja mata pelajaran yang nilainya 5. Kira-kira mana yang akan kita komentari dulu? Pasti yang nilainya jelek, yang nilainya 5 itu. Dan kita lupa untuk mengapresiasi 9 mata pelajaran yang nilainya bagus. Ini kok ada nilai 5 jelek banget, kenapa? Makanya harus banyak belajar bla 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 gitu. Ini contoh betapa kuatnya negativity bias di otak kita. Atau contoh sederhana lagi, misalnya kalau kita disuruh nyebutkan, misalnya coba tolong sebutkan 10 kebaikan suami Anda, istri Anda. Nah, mungkin kita butuh waktu beberapa detik, butuh waktu sekian menit untuk menyebutkan. Tapi seandainya dibalik, coba sebutkan 10 kejelekan pasangan Anda. Oh, cepat biasanya itu refleks. Nah, itu bukti bahwa negativity bias itu seringkali menghinggapi otak kita. Begitu halnya ketika kita melihat sebuah peristiwa lainnya yang lebih serius, kita selalu atau seringkali melihat sisi-sisi negatifnya. Kita selalu sering lebih senang mengomentari sisi-sisi negatifnya, sehingga berita-berita pun nggak aneh kalau didominasi oleh informasi-informasi yang negatif, entah itu kriminal, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, perselingkuhan. Ya, dibanding berita-berita yang positif, misalnya ada prestasi apa yang diberitakan, itu kurang menarik buat otak kita. Otak kita hanya ini aja, merekam sekilas, lalu numpang lewat, sudah kita lupa. Tapi begitu menyangkut hal-hal yang negatif, otak kita akan merekam jauh lebih kuat. Dan ketika kita merecall, menarik lagi memori itu, cepat ingatnya, cepat munculnya. Nah, itulah negativity bias. Nah, lalu kemudian apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, tentu sebenarnya ini saran yang sangat klasik sih. Saya kira semua orang tahu bahwa kita harus melatih diri kita untuk selalu berusaha melihat sisi-sisi positif, bahkan dari sebuah musibah sekalipun. Ya, dalam bahasa agama mungkin disebut hikmah. Pasti semua ada hikmahnya. Ya, memang itu kesan klasik, tapi ini bagian dari melatih diri kita untuk melihat sisi-sisi yang positif. Dan ada bahayanya juga kalau kita misalnya terlalu terus menelisik sisi-sisi negatif, terlalu senang dengan hal-hal negatif, ya kita akan sulit menjadi orang yang beruntung, teman-teman. Ini sekedar saya nukil dari penelitiannya Profesor Richard Wiseman tentang the luck factor, faktor keberuntungan, bahwa di antara ciri-ciri orang yang sial itu adalah orang-orang yang lebih suka melihat sisi negatifnya, sisi-sisi negatif dari sebuah peristiwa dibanding sisi-sisi positifnya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang beruntung, berdasarkan penelitian sekitar 8 tahun lebih oleh Richard Wiseman tadi, orang yang beruntung selalu lebih senang melihat sisi-sisi yang positifnya, sehingga dia bisa selalu mengimprove dirinya
berusaha untuk memaknai suatu peristiwa yang mungkin kurang menyenangkan bagi dia dan membuat dia cepat bangkit dari kegagalan, keterpurukan, dan semoga itu juga bisa kita lakukan. Karena jangan lupa, salah satu quote yang saya suka adalah the complainer still complain even in heaven. Jadi orang yang suka komplain, mengeluh karena selalu melihat sisi negatif, sisi kurangnya, ya tetap aja akan mengeluh meskipun sudah di surga. Ya mungkin dia akan berpikir ini surga, katanya surga enak, kok kedinginan ini ya, kok kurang dingin AC-nya. Nah, mungkin itu teman-teman. Ya anggaplah ini sekedar joke, tapi membuktikan atau semua joke yang semoga bisa menyadarkan kita bahwa gak ada gunanya kita terlalu sering komplain, gak ada gunanya kalau kita selalu melihat sisi negatif, termasuk ke diri kita sendiri, bahwa saya ini lemah, saya ini gagal, saya ini nggak berdaya segala macam. Nggak ada gunanya. Akan jauh lebih produktif, akan jauh lebih bermanfaat, bahkan akan membuat kita mudah untuk menjadi orang yang beruntung ketika kita lebih siap, lebih senang menyibukkan diri untuk melihat sisi-sisi positif dari semua peristiwa, baik yang kita alami maupun yang dialami orang lain. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.